Kalau untuk email, email jelas harus diisi dengan email yang aktif, yang dapat menerima email masuk seperti itu tentunya ya. Dan pastikan tidak penuh space-nya seperti itu. Oke, pasti lebih ya. Terus mengandung satu digit angka di angka di 2021-nya ini lebih dari satu angka. Huruf kecil ada anti korupsinya huruf kecil. Huruf besar ada huruf A-nya. Karakter atau alfanumeriknya ada tanda strip di sini. Nah, ini sudah memenuhi kriteria password yang kuat. Seperti itu. Tapi yang terpenting adalah password ini adalah mudah untuk diingat oleh Bapak dan Ibu. Jangan dibikin rumit ya. Rumit bagus sebenarnya untuk password rumit bagus. Tapi ketika password itu terlalu rumit, kita lupa terus, malahan itu nggak bagus gitu ya. Karena pasti kita diminta untuk reset password terus. Oke, setelah itu klik tombol register ya. Maka nanti Bapak Ibu akan dikirimi email konfirmasi ke email yang didaftarkan tadi ya. Pastikan emailnya memang aktif ya, maka email konfirmasi akan terkirim ke inbox atau spam folder pada email Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya di inbox tidak ada gitu ya, mungkin nanti bisa dicek di spam folder. Setelah ketemu emailnya, dibuka email konfirmasinya seperti contoh yang ada di sebelah kanan ya. Lalu klik link berwarna biru ya. Seperti ini, link untuk verifikasi alamat email. Itu diklik saja, maka nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Kalau memang itu betul ya, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya emailnya linknya tidak bisa diklik Bapak Ibu dan tidak berwarna biru. Nah, ini biasanya karena emailnya ada di folder spam ya. Kalau di email di folder spam itu dia tidak bisa diklik untuk keamanan ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau di folder spam itu harus dipindahkan dulu ke folder inbox ya. Harus pindahkan ke folder inbox. Caranya seperti apa? Macam-macam website atau webmail itu akan berbeda. Saya akan menyontohkan Google ya. Kalau Google, dia akan ada stiker orange di atas yang di dalamnya adalah terdapat tombol look safe atau kelihatannya aman. Nah, ini kami pastikan kalau yang terkirim dari betul-betul dari SSO KPK seperti ini aman ya. Jadi silakan diklik saja look safe atau kelihatannya aman, maka nanti email yang akan berpindah ke inbox. Nah, setelah itu langsung masuk ke folder inbox, dicari lagi emailnya. Setelah ketemu dibuka, maka ini sudah bisa diklik. Seperti itu. Oke, kalau sudah bisa diklik, maka nanti akan diarahkan ke halaman update profil Bapak Ibu. Ya, jadi profil lengkapnya seperti apa? Nah, ini halamannya seperti yang sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan email Gmail, ya tadi menggunakan tombol continue with Google, maka nanti akan langsung diarahkan ke sini nih setelah berhasil. Biasanya nanti ada langkah-langkah lagi tuh. Continue with Google, pilih akunnya yang mana mau digunakan, atau kalau seandainya Bapak Ibu belum login ke Google-nya, nanti akan diminta untuk login terlebih dahulu. Setelah itu baru dia akan diarahkan ke halaman edit profil seperti ini. Itu ya Bapak Ibu yang perlu dilengkapi di halaman ini hanya yang ada tanda seru warna merahnya yang seperti ini nih. Ini adalah yang wajib Bapak Ibu. Ya, yang wajib diisi. Ada nama depan, nama akhir. Nah, biasanya kalau menggunakan apa namanya yang tanda tombol register, nama depan nama akhirnya akan mengikuti apa yang kita isi di halaman yang tadi ya. Tapi kalau menggunakan Google, biasanya ini akan mengikuti apa yang data yang di Google, misalnya nama depannya siapa, nama akhirnya siapa. Kalau misalnya tidak sesuai, Bapak Ibu tinggal ubah saja sesuai dengan aturan yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau satu kata ditambahkan gelar akademik di belakangnya atau titik atau strip seperti itu. Ya, terus di bawah ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, ada pekerjaan, nama instansi, dan pendidikan. Tinggal diperbaharui saja profilnya. Setelah itu selesai. Ya,
Setelah menyelesaikan ini, berarti kawan aksi sudah berhasil menyelesaikan pembuatan akun seperti itu. Dan biasanya sudah langsung diarahkan ke halaman depan seperti ini, gitu Bapak Ibu. Ya, kalau ini sudah berarti sudah berhasil dengan kondisi terlogin seperti yang ada di sebelah kanan. Oke, sekarang saya coba demonstrasikan bagaimana kita akan membuat akunnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Di sini ada halaman depan. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, kita harus masuk dulu ke newlearning.kpk.go.id. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Belum, belum. Oh, Belum belum. terlihat, belum. Bagaimana sekarang? Belum, Pak. Belum ya. Sekarang bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, baik. Jadi, sesuai langkah pertama tadi, Bapak Ibu, kita harus masukkan URL ini. Ya, tanpa HTTPS tidak ada masalah. Langsung aja newlearning.kpk.go.id, enter, maka kita akan diarahkan ke halaman depan dari LMS ACLC KPK. Seperti ini tampilannya. Setelah itu langkah kedua, kita harus membuat akun, kita klik login di sini ya, maka akan diarahkan ke halaman ini, lalu klik selain pegawai KPK, ya, lalu klik tombol register ya. Kalau untuk yang tadi menggunakan formulir, kalau punya Google boleh continue with Google. Tapi di sini saya akan coba contohkan menggunakan yang register. Ya, baik, kita isi di sini first name misalnya Heru, ya, Tribiono Putra misalnya. Ya, nama saya sebenarnya cuma dua gitu ya, Heru Tribiono. Coba di sini saya coba menjadi tiga. Ya, mungkin saya tambahkan gelar misalnya. Saya SPD misalnya. Oke, emailnya ditulis email yang valid, ya, yang aktif seperti ini. Username-nya misalnya peserta CLC. Sorry, nggak boleh pakai spasi ya, Bapak Ibu. Peserta CLC. Huruf kecil semua. Passwordnya seperti yang tadi saya contohkan. Jadi kita harus membuat password kuat, ya, di sini. Oke, setelah selesai klik register. Nah, di sini nanti akan ada informasi. You need to verify your email address to activate your account, ya. Jadi kita harus memverifikasi dulu email kita, Bapak Ibu. Di mana adanya? Kita masuk ke apa namanya web browser dari email yang kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan Gmail, ya. Karena di apa namanya di inbox ternyata tidak ada, ini sepertinya akan masuk ke spam. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau di inbox tidak ada, silakan dicek di spam. Nah, ini betul. Ada SSO KPK di spam. Ya, biasanya kalau di spam ini tidak bisa diklik seperti ini, nggak bisa diklik, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk bisa diklik seperti apa? Harus pindah dulu ke kotak masuk dengan cara klik kelihatannya aman. Setelah itu masuk ke kotak masuk. Nah, di sini sudah pindah nih. Sudah ada ya. Kita klik, lalu kita link untuk verifikasi email. Oke, langsung diarahkan ke halaman update profil ya. Seperti ini. Nah, kita isi yang bagian yang wajibnya saja. Contoh ini, terus pada bagian ini juga. Laki-laki, misalnya saya lahir tahun 82 misalnya. Pekerjaan, misalnya pegawai negeri sipil, instansinya, oke. Pendidikan S1. Setelah selesai, periksa lagi ke atas.
Kalau Bapak Ibu mau melengkapi yang lain, itu diperbolehkan ya, bahkan dianjurkan ya. Ini tidak wajib tapi dianjurkan diisi, misalnya kota. Saya misalnya adanya di kota Tangerang ya. Terus zona waktu ini sudah standar, negaranya udah pasti. Foto profil nanti bisa kita ubah ya setelah berhasil. Ada nama tambahan atau tidak ya. Kalau ada silakan diisi dan seterusnya. Kalau sudah perbarui profil ya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Ini udah berhasil. Nah, kalau mau edit profil tinggal diklik edit profil. Misalnya tadi saya mau nambahkan apa foto profilnya. Nah, tinggal masukkan fotonya di sini. Diupload di sini, setelah itu perbarui profil. Maka nanti foto profil yang ada di sebelah kanan ini akan berubah menjadi foto profil kita. Seperti itu, ya. Jadi cukup beberapa langkah saja tadi ya. Jadi klik register, isi formulir, verifikasi email, update profil, selesai. Ya, jadi akunnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu langkah kedua. Sebelum kita lanjut ke langkah ketiga, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan pembuatan akun Bapak Ibu? Silakan. Pak, maaf Pak. Baik, Ya, Pak. ini Bapak Ibu, dari Anas, silakan ya, Pak. yang tadi kan user saya coba sambil masuk tadi membuat akun tadi, kok usernya apa ya? Ada notif di situ tidak menerima usernya. User saya anti korupsi tadi. Gimana? Adakah user standar, Pak? Kalau username itu sebenarnya bebas, Pak. Tidak ada standar. Justru username itu harus unik, beda dari yang lain. Nggak boleh sama satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi mungkin dengan nama Bapak saja udah cukup. Misalnya Pak Anas ya, huruf kecil semua, ANNAS. Kalau misalnya ada orang lain bernama Anas dan sudah membuat akun, biasanya akan dapat peringatan lagi. Username sudah terpakai, biasanya gitu. Tinggal ditambahkan, misalnya Anas tahun lahir misalnya Anas 1982. Nah, itu udah pasti unik. Kecuali ada pengguna lain yang namanya Anas yang lahirnya tahun 82 juga yang pakai user itu juga. Nah, itu harus ganti lagi. Gitu ya. Jadi harus dibuat seunik mungkin, Pak. Gitu. Jadi tidak ada standar. Standarnya hanya ketentuannya itu harus huruf kecil semua. Tidak boleh menggunakan spasi seperti itu. Gitu ya, Baik, Pak. baik, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi dari Kanwil Kaltara ya. Silakan Kanwil Kaltara. Ya, terima kasih Pak. Eh, Terkait dengan pembuatan akun, ini apakah masing-masing peserta atau dibuatkan oleh VIC? Ya, baik. Untuk akun ini sifatnya personal, Pak. Jadi tiap peserta harus membuat akun. Seperti itu. Karena kalau nanti satu akun dipakai rame-rame, sertifikatnya satu buat rame-rame juga nanti. Gitu ya. Karena sertifikatnya nanti namanya akan menyesuaikan dengan nama akunnya. Seperti itu, Pak. Jadi, ini sifatnya personal, satu orang harus membuat satu akun. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Baik. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan pembuatan akun? Saya mohon izin. Mohon maaf Pak, adakah tutorial untuk pembuatan akun Pak? Karena saya baru masuk Pak. Oh, baik Pak. Nanti ini kan ada rekamannya ya Pak. Mungkin bisa ditonton kembali ya untuk rekamannya dan nanti panduannya juga saya kirimkan ya. Saya kirimkan supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat panduannya. Seperti itu ya Pak ya. Ini kalau saya ulang lagi nanti dari awal lagi berarti. Ya, baik. Yang lainnya Bu Salmi dari Kemenak Siak. Silakan Ibu. Ya Pak, terima kasih. Kemarin itu Pak saya pernah bikin akun sebelumnya, channel mau apa daftar pribadi gitu Pak. Ya, Terus sekarang saya buka lagi, ini bacaannya invalid username. ya, baik. Kalau invalid username bisa jadi ada kesalahan penulisan username-nya. Saya sarankan isi username-nya menggunakan emailnya saja, Bu. Email yang Ibu gunakan. Ya, email yang Ibu gunakan, lalu
password yang kemarin Ibu buat. Kalau misalnya gagal, coba reset password saja, Bu. Di Oh, reset password saja, gitu ya. Nah, untuk resetnya di mana ya, Pak? ya, Reset di- passwordnya di mana? reset password di halaman loginnya. Di halaman login ada lupa password ya kalau tidak salah ya. Oh, lupa password. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, Berarti masuk dengan Gmail yang kemarin lagi ya, Pak ya? tuh, jadi tulis saja username menggunakan emailnya. Karena kalau Hmm. username kadang-kadang kita suka lupa juga, Bu. Apalagi kita punya banyak banyak akun ya. Di Tokopedia beda, di Shopee beda, nanti di LMS beda lagi, gitu ya. Itu bisa banyak gitu. Jadi supaya nggak lupa, itu menggunakan apa namanya email saja username-nya. Oke, baik, Seperti Pak. itu. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih. Ya, ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut lagi, ya. Langkah ketiga sekarang. Oke, langkah ketiga. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Apakah yang sudah punya akun e-learning pada tahun lalu masih bisa dipakai? Masih, Pak. Bu, ya. Masih bisa digunakan. Kalau misalnya gagal, coba reset password saja. Ya, coba reset password saja. Karena memang tahun lalu LMS kami itu pindahan server ya, pindahan sistem gitu ya. Itu memang tidak semuanya termigrasi untuk data-datanya. Hanya untuk data akun nih harusnya masih bisa seperti itu. Yang berikutnya akun e-learning yang pernah dibuat bisa digunakan untuk login pada website. Yang sudah pernah dibuat maksudnya untuk login di sini lagi ya, mungkin pertanyaannya sama. Kalau sudah pernah punya akun, ini bisa digunakan. Ya. Kalau yang pernah punya akun di LMS ini bisa digunakan di LMS ini. Seperti itu. Kalau lupa, nanti lupa password saja. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi sekarang. Lanjut lagi ke langkah berikutnya adalah mendaftar ke kelas e-learningnya. Ya, kalau tadi membuat akun, sekarang daftar kelas e-learningnya. Nah, untuk mendaftar di kelas e-learning ini, Bapak Ibu, ada dua cara. Ya, ini saya jelaskan cara pertama. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau cara yang pertama apa cara kedua yang lebih mudah. Oke, cara pertama itu kita dari halaman depan dalam keadaan login seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, itu kita klik menu kursus. Nah, klik menu kursus, nanti ada pilihan semua kursus. Klik saja semua kursus. Ya, setelah itu nanti ada Bapak Ibu diarahkan ke halaman kategori. Nah, di sini ada banyak kategori ya. Yang kita pilih nantinya adalah kategori korupsi dan penegakan hukum. Ini bukan kelas ya, tapi ini kategori. Di dalam kategori itu nanti akan ada kursus-kursus lagi. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk e-learning PPG ini adanya di dalam kategori korupsi dan penegakan hukum. Jadi kita pilih korupsi dan penegakan hukum. Setelah itu baru pilih kelas e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi yang gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diklik, nanti kita akan diarahkan ke halaman pilihan pendaftaran seperti ini. Nah, ini kalau kita gulung ke bawah, nanti akan ada halaman untuk memasukkan enrollment key atau kunci pendaftarannya, kunci kata kuncinya untuk masuk ke kelasnya. Tiap batch itu nanti akan beda-beda kata kuncinya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, nah seperti ini. Kalau digulung ke bawah nanti akan ada seperti ini. Bapak Ibu tinggal masukkan saja kata kuncinya ya pada kolom masuk kelas seperti ini. Ya, ini cara pertama. Nah, nanti cara kedua nanti ketemunya juga sama di sini. Tapi cara kedua caranya seperti ini. Ya, dari halaman utama Bapak Ibu gulung saja ke bawah terus layarnya sampai ketemu section ini. Kursus sedang berlangsung ya. Nah, yang berwarna biru seperti ini. Cari kotak yang untuk learning PPG-nya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ketemu ini, Bapak Ibu klik saja, ya. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman pilihan pendaftaran. Dan digulung ke bawah, masukkan enrollment key. Nah, ketemunya di sini juga kan, sama yang langkah satu tadi. Jadi kalau langkah satu lewat menu, pilih semua kursus, terus apa namanya, kategori, lalu pilih kelas, baru masuk ke sini.
Kalau langkah kedua, cukup dari halaman utama gulung ke bawah, cari kotak kelasnya, lalu diklik, maka akan langsung masuk ke pilihan pendaftaran seperti ini. Ya, tinggal pilih mau mana yang Bapak Ibu anggap mudah seperti itu. Ya, setelah selesai, masukkan kunci pendaftaran. Mohon izin Bapak Ibu, saya minum dulu ya. Oke, setelah selesai, masukkan elemen key. Ya, apa sih elemen key? Nah, ini penjelasannya. Elemen key adalah kunci pendaftaran, ya, yang isinya adalah kata kunci yang dibutuhkan untuk masuk ke sebuah kelas yang sifatnya terbatas. Seperti yang tadi saya jelaskan, kelas-kelas di LMS ini banyak Bapak Ibu, baik yang sifatnya umum, yang terbuka untuk umum, dan sifatnya terbatas. Kalau untuk umum, kelasnya tidak menggunakan kunci pendaftaran atau elemen key, jadi bisa langsung masuk. Tapi kalau PPG, itu kelas terbatas, jadi harus menggunakan elemen key. Seperti itu ya. Yang berikutnya kelas dengan simbol kunci seperti yang di sini ya, di atas ini, itu menandakan bahwa kelas tersebut membutuhkan elemen key untuk dapat masuk. Ya, jadi tidak semuanya bisa masuk. Ya, elemen key bersifat rahasia, hanya diberikan oleh PIC Diklat kepada peserta yang berhak. Dalam hal ini mungkin dari nanti akan elemen key akan saya berikan ke UPG Kemenak seperti itu. Nanti dari tim UPG Pusat akan membagikan kepada masing-masing wilayah seperti itu sesuai dengan batch-nya masing-masing. Ya. Ya, kata kunci bersifat rahasia Bapak Ibu ya. Jadi jangan diberikan kepada orang lain ya, karena nanti akan mengurangi kuota dari batch yang berjalan seperti itu. Kasihan memang yang harusnya jadi peserta ternyata sudah penuh batch-nya karena ada dari batch lain sudah masuk gitu. Akhirnya tidak bisa masuk seperti itu. Oke, untuk teman-teman PSI hari ini ya, ini oh sorry. Ini kurang R ini. Ya, silakan mohon dicatat Bapak Ibu. Ini adalah elemen key-nya. Reviewer Kemenak strip 2025. Huruf besar huruf kecilnya diperhatikan ya Bapak Ibu ya, karena kalau salah huruf besar huruf kecilnya itu tidak bisa digunakan seperti itu. Oke, silakan di screenshot atau di foto atau dicatat ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, di sini waktu pengerjaannya Bapak Ibu adalah 6 hari ya Bapak Ibu, terhitung semenjak Bapak Ibu memasukkan elemen key di sini. Ya, jadi pengerjaan 6 hari ini terhitung ketika memasukkan elemen key. Jadi elemen key ini nanti akan diberikan waktunya untuk masukkan itu selama 3 hari Bapak Ibu sesuai batch-nya. Misalnya biasanya kita buka itu di hari Senin dan hari Kamis. Ya, setiap hari Senin hari Kamis. Jadi kalau misalnya yang dapat batch Senin, Selasa, Rabu itu akan bisa memasukkan elemen key di 3 hari tersebut, gitu ya. Tapi pengerjaannya bisa sampai 6 hari, ya. Walaupun hanya bisa masukkan elemen key pada 3 hari tersebut, seperti itu. Oke. Kalau sudah masukkan elemen key, maka nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mengerjakan seperti ini ya, mengerjakan kelasnya seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pengerjaan kelas, mungkin ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Izin bertanya, Bapak. Silakan Pak. Mohon maaf. Dari Kemenak Balikpapan. Ya, silakan Pak Bapak. Mohon, saya ketinggalan info ini.
Untuk pelaksanaan e-learning ini mulai kapan Pak ya dan berapa lama begitu? Mohon informasinya. Baik, untuk pelaksanaan e-learning, nanti Bapak dibagi berdasarkan batch, Pak. Nanti akan diinfokan oleh dari UPG Pusat. Misalnya Balikpapan akan kebagian di batch berapa. Seperti itu. Nanti tanggalnya akan menyesuaikan sesuai dengan batch-nya masing-masing. Seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk yang Oh, junior, ya, PSI yang hadir hari ini, itu bisa dimulai per hari ini. Per saat ini sudah bisa mencoba. Gitu ya. Jadi kalau nanti yang untuk peserta di masing-masing wilayah, itu sesuai dengan batch-nya. Nanti akan diinfokan oleh UPG Pusat. Seperti itu, Pak. Gitu. baik, baik. Ya. Ya, Ada jadi lagi? juga untuk enggak, Ya, gimana Pak? untuk apa namanya pemilihan peserta itu Pak mulai sekarang ya kita siapkan. Ya, Kan ada kuotanya untuk PNS 50, CPNS P3K begitu. mhm. Berapa orang? Ya, untuk hal tersebut mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan UPG Pusat saja, Pak. Gitu ya, karena prinsipnya kalau kami dari KPK pada batch tersebut akan membuka sekian banyak dengan RMK apa seperti itu. Jadi pesertanya dari mana saja, siapa saja itu nanti silakan diatur dari internal Kemenak seperti itu. Seperti itu, Di Pak. situ di mana bandara nggak salah. Baik, dari Kaltara mungkin sudah resign Enggak, ya. kita di situ aja langsung. Kita Silakan. di situ aja. Di Baik, Izin, Pak. Pak. Terima kasih atas Assalamualaikum. kesempatan. Assalamualaikum Mohon izin, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kami dari Kaltara mau tanya, Dari Aceh, Pak. Mungkin Kaltara dulu ya Pak Ardi ya yang sudah Ya, resign. Pak. Ya, nanti berikutnya Pak Ardi silakan. Silakan Pak. Ibu. terima kasih Pak. Saya Pratiwi Pak. Jadi kita mau Bukan, Pak Fahmi. bertanya, Itu yang memang apakah dari komputer. Dari PIC komputer. bisa Bukan di Sanjay Patri ya, memantau atau Gimana? memonitoring peserta yang sudah Iya. mengerjakan atau Ngerti. tidak? Pertama. Kemudian kedua, tadi Oh. saya ketinggalan dan tidak paham mengenai yang 6 hari tadi Pak. Bisa mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Ya, baik. Ibu untuk Batur aja nih. Puyang naga beringsing. mohon maaf ya. Ya, apakah pertama-tama ya tadi ya, apakah PIC bisa melihat progresnya? Jadi sebetulnya memang kami menyiapkan akun observer ya, tapi itu nanti observer itu hanya untuk dari teman-teman dari UPG Pusat yang ditunjuk sebagai observer. Mungkin untuk progresnya, ini pengalaman tahun kemarin ya, itu nanti dari PSI UPG Pusat akan selalu menginfokan di grup, misalnya batch 1 diikuti oleh dari Kanwil Kaltara misalnya. Ini per hari ini, per jam ini sudah sekian puluh orang. Nah, itu biasanya diinfokan oleh tim dari UPG Pusat. Yang nanti tim UPG Pusat itu akan melihatnya menggunakan akun observer tersebut, Ibu. Jadi untuk update, mungkin nanti bisa selalu berkoordinasi dengan tim dari UPG Pusatnya, seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi memang yang untuk observer hanya dari tim UPG Pusat yang akan kami berikan. Yang berikutnya untuk yang 6 hari tadi. Jadi pengerjaan e-learning ini adalah 6 hari, terhitung mulai pada saat Ibu memasukkan elemen K di kelas. Nah, memasukkan elemen K di kelas ini ada waktu 3 hari. Jadi warga kelas sekarang kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Ya, setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar masuk kelas, maka nanti akan diarahkan ke halaman kelas yang tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ada informasi Anda terdaftar dalam kursus. Jadi sudah berhasil mendaftar ke kursus atau kelas e-learning PPG ini. Ya. Jadi e-learning PPG ini, Bapak Ibu, terdiri dari 5 topik, ya. Di mana tiap topik ini terdapat di dalam masing-masing tab yang
seperti ada di gambar. Ya, untuk tab lainnya ada pendahuluan, lalu tab terakhir ada post test dan penutup, di mana untuk sertifikat itu nanti adanya di dalam penutup. Nah, mengerjakannya Bapak Ibu harus urut, tidak boleh acak, ya, karena memang secara sistem pun sebenarnya sudah kita rancang ini harus dikerjakan secara urut seperti itu. Jadi, ketika Bapak Ibu belum menyelesaikan aktivitas sebelumnya, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Jadi harus selesai. Nah, jadi harus dikerjakan secara urut. Silakan baca dengan seksama setiap informasi yang ada, karena pada prinsipnya semua informasi, semua rambu-rambu itu ada di dalamnya. Ya, jadi intinya yang penting adalah Bapak Ibu harus membaca, ya, langkah-langkahnya, perintahnya seperti itu. Ya, karena banyak yang masuk ke helpdesk itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah ada di dalamnya petunjuknya seperti itu, ya. Oke, untuk e-learning ini ada beberapa aktivitas, ada video, ada artikel, ada modul interaktif ya Bapak Ibu, di mana modul interaktif ini nanti Bapak Ibu juga perhatikan tombol-tombolnya, biasanya nanti akan terlihat apa ya, tombol yang harus diklik ini akan berbeda, mungkin dia berkedip atau lebih eye catching gitu ya, lebih mudah terlihat seperti itu. Ada juga latihan soal di beberapa aktivitas, dan di tiap modulnya ada tes akhir modul. Nah, tes akhir modul ini ada nilai passing grade-nya, minimalnya, yaitu adalah 70, Bapak Ibu. Jadi kalau nilai Bapak Ibu tidak mencapai 70 ke atas, ya, maka Bapak Ibu harus mengulangi kembali tes akhir modulnya sampai dengan memperoleh nilai passing grade seperti itu. Sampai berapa kali bisa mengulangi? Sampai sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika Bapak Ibu misalnya ikut tes akhir modul dapat nilai 80. Ah, kurang puas nih 80. Saya mau dapatnya 100. Boleh diulang kembali seperti itu. Walaupun sudah melewati passing grade, ya. Jadi bebas. Bisa diulang berapa kali. Yang hanya sekali bisa dikerjakan hanya pretest. Pretest hanya sekali dikerjakan, ya. Karena itu untuk mengukur pemahaman awal Bapak dan Ibu seperti itu. Oke, yang berikutnya nanti di dalam ada konfirmasi kepesertaan. Ya, salah satunya Bapak Ibu diminta untuk mengisi NIK. Kalau NIP untuk ASN itu wajib juga ya, harus diisi. Nah, NIK ini wajib diisi karena apa? Karena ini untuk mengidentifikasi instansi asal Bapak Ibu gitu ya. Untuk apa? Sorry, konfirmasi kepesertaan ini wajib diisi untuk mengidentifikasi instansi asal Bapak Ibu sampai dengan unit kerja setingkat eselon 3, ya. Unit kerja setingkat eselon 3. Kalau seandainya sekarang tidak ada eselon ya, mungkin timja gitu ya, tim kerja atau dan sebagainya. Ya, yang berikutnya NIK. NIK ini wajib diisi ya sebagai kunci identifikasi kepesertaan Bapak dan Ibu, ya, oleh instansi pengirim, atau di sini juga digunakan sebagai sinkronisasi data dengan aplikasi Goal gratifikasi online, ya, yang dikelola oleh Direktorat gratifikasi seperti itu. Nah, nanti di aplikasi Goal ini nanti akan terlihat Bapak Ibu ini sudah lulus e-learning PPG atau belum nih, seperti itu. Kalau sudah, nanti akan ada informasi di situ. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi NIK-nya wajib diisi dengan benar, yang 16 digit tersebut. Lalu jenis lembaga tempat bekerjanya silakan dipilih. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa memilih jenisnya adalah kementerian, ya, karena di bawah Kementerian Agama seperti itu. Nanti tinggal diisi unit kerjanya, misalnya Kanwil Kemenak mana, terus yang unit kerja terkecil mungkin di KUA apa, misalnya seperti itu. Kalau mungkin yang di MTS, mungkin MTS berapa, seperti itu. Ya, itu unit kerja terkecilnya. Oke, yang berikutnya, nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemukan label tidak tersedia seperti ini artinya ada aktivitas yang menjadi prasyarat yang belum dikerjakan.
yang belum diselesaikan. Contoh ini, pretest misalnya. Pretest kalau ini masih aktif, ya seperti ini, berarti pretestnya belum bisa diklik, belum bisa dibuka. Ya, jadi jangan panik. Loh, kok saya nggak bisa ngebuka ini ya pretest ya? Tinggal dilihat saja di bawahnya. Apakah ada informasi ini ya tidak tersedia kecuali aktivitas konfirmasi kepesertaan ditandai selesai. Jadi syarat untuk membuka pretest adalah harus menyelesaikan konfirmasi kepesertaan. Ya, kalau ini masih ada muncul, kerjakan dulu, selesaikan dulu tugasnya yang sebelumnya, seperti itu. Kalau sudah selesai, baru ini bisa terbuka. Demikian juga untuk tab, ya. Tab untuk masing-masing topik, Bapak Ibu ada syaratnya. Di sini topik 1 misalnya, Bapak Ibu harus menyelesaikan pretest terlebih dahulu. Nah, makanya di sini tersedia muncul. Kalau belum mengerjakan pretest, tidak akan bisa membuka tab topik 1. Jadi harus selesaikan. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ada seperti ini jangan panik, nggak bisa diklik, jangan panik. Cukup dilihat aktivitas apa yang belum. Nah, ini informasinya yang warna merah ini. Oke. Tandanya aktivitas sudah selesai atau belum. Nah, ini. Ya. Di sini ada instruksi Bapak Ibu. Lakukan. Ya. Kalau masih tulis lakukan, ini berarti belum dikerjakan, belum selesai. Maka harus dilakukan. Di sini contohnya, pengantarnya harus dilihat, maka cukup dilihat, klik, dibaca. Setelah itu lanjut ke konfirmasi kepesertaan, lakukan apa? Peserta harus menyerahkan kuesioner ini untuk melengkapinya. Ya. Jadi harus mengisi kuesioner konfirmasi kepesertaan. Nah, kalau yang seperti ini berarti sudah selesai nih, selesai. Ya. Ada aktivitas yang memiliki beberapa instruksi sekaligus. Misalnya nanti kalau di pretest harus melihat, harus memperoleh nilai, dan sebagainya. Jadi ada beberapa sekaligus. Ini harus dilihat semua, apakah sudah selesai atau belum. Ya, intinya, kalau ada checklist dengan tulisan selesai, itu berarti sudah selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan ini juga untuk melihat apakah saya sudah selesai atau belum nih aktivitas ini. Oke, yang berikutnya di dalam kelas di bagian atas ada yang namanya breadcrumb. Apa itu breadcrumb? Breadcrumb itu adalah peta halaman. Jadi saat ini misalnya saya ada di halaman pengantar, maka ini petanya. Ya. Halaman pengantar ada di bagian pendahuluan, ya. Pendahuluan ada di dalam kelasnya e-learning gratifikasi new. Ya, gratifikasi new ada di halaman kursusku dan seterusnya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan berpindah ke halaman, ke antar halaman, ya. Misalnya, saya dari halaman pengantar mau ke halaman utama kelas, cukup diklik saja e-learning gratifikasi new. Seperti itu. Saya mau ke halaman kategori pendahuluan, cukup diklik saja link pendahuluan. Saya mau ke halaman depan, ya, klik beranda, seperti itu. Jadi untuk memudahkan berpindah-pindah halaman. Ya, ini breadcrumb. Oke, kalau sudah mengerjakan semua, Bapak Ibu tinggal mengunduh sertifikat yang ada di halaman penutup dan unduh sertifikat. Sorry, bukan halaman. Yang ada di tab penutup dan unduh sertifikat. Dalam hal ini kalau di e-learning PPG itu post test dan unduh sertifikat. Ya, dibuka saja. Kalau sudah diselesaikan semua, mengisi mengisi feedback, maka Bapak Ibu sudah bisa mengunduh sertifikat. Caranya dibuka halaman link unduh sertifikat seperti ini, biasanya tampilannya. Lalu di dalamnya ada tombol unduh sertifikat. Klik saja tombol unduh sertifikat, maka otomatis akan terunduh sertifikatnya dan biasanya akan tersimpan di halaman download. Ya. Ini tampilan sertifikatnya yang nanti Bapak Ibu akan peroleh. Ya. Di sini tertulis nama kita nantinya telah lulus mengikuti e-learning apa, dan di sini ada QR code. QR code ini untuk apa fungsinya? Nah, QR code ini untuk menjamin keaslian dari sertifikat ini. Karena kalau nanti kita scan barcode atau QR code ini, maka nanti akan langsung diarahkan ke halaman verifikasi sertifikat. Di halaman verifikasi sertifikat tersebut akan muncul namanya siapa, e-learningnya, kelasnya apa, ya, kapan terbitnya,
Jadi kalau ternyata ketika di scan itu nggak bisa masuk ke halaman verifikasi, berarti palsu sertifikatnya. Atau kalau di scan bisa masuk ke halaman verifikasi, tapi ternyata kok namanya beda. Nah, bisa dipastikan bahwa sertifikat tersebut sudah dimodifikasi namanya. Dan ini pernah kejadian Bapak Ibu ditemukan gitu ya. Dan ini miris sekali ya. Pelatihan untuk integritas ya. Waktu itu kejadian di e-learning Padi. Apa? eh, Pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas. E-learningnya tentang integritas, tapi ternyata pesertanya tidak berintegritas gitu kan ya. Mungkin dia tidak mengikuti e-learningnya, yang penting dapat sertifikat. Sertifikat temennya dimodifikasi jadi namanya dia. Tapi QR code-nya tidak diubah atau ya kalau QR code memang tidak bisa diubah karena QR code ini dari sistem yang memberikan gitu ya. QR code-nya itu milik temannya, ya itu tetap akan terlihat. Jadi untuk memastikan bahwa sertifikat ini memang asli dikeluarkan oleh LMS ACLC KPK seperti itu. Ini contohnya dan untuk PPG ini total JP-nya adalah 13 JP seperti itu Bapak Ibu. Ya, pada prakteknya kalau saya lihat banyak juga yang dalam waktu 2 hari sudah bisa menyelesaikan. Ya, bahkan saya melihat ada peserta yang mengunduh sertifikatnya itu tengah malam jam setengah 2, jam 2 gitu. Ini berarti luar biasa gitu ya, full dalam 1 hari mengerjakan sampai benar-benar selesai. Itu bisa seperti itu. Jadi untuk pengerjaannya bebas Bapak Ibu mau misalnya kalau siang itu sibuk dengan pekerjaan, mungkin bisa dikerjakan nanti di rumah. Seperti ya dicicil saja, mungkin 1 hari 1 topik gitu ya. Kan cukup tuh 6 hari nanti ya, seperti itu. Jadi tidak harus selesai pada hari itu juga, walaupun memang lebih cepat lebih baik gitu ya. Tapi kalau seandainya sibuk, ya di luar kesibukan saja dikerjakan. Mungkin itu pas di rumah, 1 topik 1 malam gitu ya, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana teknis pengerjaannya, ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah ini, ya. Jadi pastikan ini sudah terselesaikan, tidak muncul kata-kata tidak tersedia untuk aktivitas yang kita tuju. Karena kalau ini muncul berarti tidak bisa diakses. Artinya ada activity yang belum diselesaikan sebelumnya. Dan ini juga perlu diperhatikan, ya. Sudah selesai atau belum seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Heru? Sepertinya sudah paham semua ini Pak Heru. Mau Ya, langsung uji coba. ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, silakan dari Kemenak PPU. Ya, mohon maaf Mbak, ini karena pertama kali izin tanya terkait teknis pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan materinya itu ada tatap muka mungkin via Zoom dengan peserta atau peserta masing-masing membuka modul-modul tersebut kemudian mengerjakan soal-soal tersebut? Ya, demikian Mbak. Baik, Ibu. Mungkin langsung saya jawab ya, Ibu ya, Bu Putri ya. Eh, untuk teknisnya ini full online, Ibu. Full online, jadi masing-masing mengerjakan secara mandiri, masing-masing ya. Di kelas e-learning ini mengerjakan modul-modul yang tersedia, tahap demi tahap. Ya, jadi ini bekerja secara mandiri. Ya, tadi yang seperti saya jelaskan, kalaupun misalnya siang harinya sibuk dengan pekerjaan, bisa dikerjakan malam hari. Ya, besok seperti itu lagi. Pagi bekerja, malam kerjain lagi 1 topik, 1 topik. Atau kalau misalnya, saya mau langsung saya kerjakan aja 2 hari selesai, boleh. Jadi bebas, ya. Kapanpun, dimanapun, mau berapa lama, kecuali tidak lebih melebihi 6 hari ya, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada tatap mukanya, seperti itu.
Baik, Selanjutnya Pak Irwan, silakan Pak Irwan Sutrisno. Baik, terima kasih Bu Putri. Ini kan kami tadi dari tim yang di Kanwil menyarankan kan 2 orang yang ikut di kabupaten kota kan. Saya kebetulan di kantor Kemenak Kabupaten Kota Singi Provinsi Riau. Jadi ini ini kan apakah PIC-nya dulu ya, yang 2 orang itu dulu yang ngerti ini atau karena saya melihat ada dari kabupaten saya itu 70 orang pesertanya gitu. Nah, apakah yang 70 orang ini bersamaan juga dengan PIC-nya atau PIC aja dulu yang 2 orang tuh nanti ngikut tuh gimana teknisnya? Terima kasih Bu Putri. ya, baik Pak Irwan. Untuk yang sekarang, yang elemen saya bagikan tadi, itu khusus untuk PIC. Jadi untuk peserta nanti ada waktunya tersendiri, Pak. Hmm. Ya, jadi yang untuk tadi elemen key-nya reviewer Kemenak Strip 2025 itu untuk PIC hari ini saja. Ya, jadi jangan Oh. dibagikan dulu ke peserta semuanya. Gitu ya, jangan dibagikan dulu Iya. peserta. Jadi Bapak Ibu dulu nih sebagai yang PIC-nya coba dulu gitu ya. Sebelum ngomong bisa bantuin peserta lainnya kan kita harus nyoba dulu ya. Gitu. Iya. Jangan-jangan nanti kita belum coba peserta nanya bingung juga kita gitu. Jadi harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu. Kira-kira nih kesulitannya kira-kira nanti peserta ada di sebelah mana gitu ya. Jadi yang khusus hari ini yang review Kemenak Strip 2025 itu hanya untuk PIC dulu. Gitu Pak. Nanti yang untuk peserta ada tersendiri elemen key-nya. Sesuai jadwalnya nanti. Berarti PIC-nya itu Pak Heru memang berdua ya, harus 2 orang tuh harus tuntaskan dulu berarti PIC Iya, yang berdua. betul. Ya, Saya oke. bisa nanti menjawab kendala peserta yang lain. Iya betul betul. Baik baik Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Pak Irwan, sertifikat sama-sama. penandatanganan SPM. Berarti apa perlu Selanjutnya Bu Rami. pejabat Bogor? Pernah TTE lah kami TTE lah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari Inhil ingin bertanya. Saya sudah coba masukkan login, ternyata emailnya sampai sekarang belum masuk Pak di email. Ya. Apakah ada jaringan atau bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Apakah Ibu sudah cek di spam? Oh, spam ya Pak ya? Iya. Jadi, maaf Bapak Ibu, saat ini memang kalau saya diinfo dari Direktorat Manajemen Informasi bahwa web server mail servernya KPK memang untuk reputasinya agak turun karena beberapa bulan kemarin digunakan untuk blasting email terkait dengan LHKPN ya. Jadi besar kemungkinan emailnya masuk ke spam Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, itu tidak berbahaya email dari kami gitu ya untuk yang email konfirmasinya. Jadi langkah-langkahnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan, pindahkan dulu ke inbox, Bu. Pindahkan ke inbox, kalau di email Gmail itu ada yang di kotak warna kuning, klik saja sepertinya aman. Ya, diklik aja tombol itu. Kalau yang lain mungkin ada langkah-langkah lainnya ya. Kalau email instansi mungkin ada tombol optionnya untuk memindahkan ke inbox. Atau kalau di Outlook itu bisa drag and drop dari spam di drag ke folder inbox. Ya, intinya harus dipindah dulu ke inbox gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan ketemu nih di spam Sudah ya. Pak, sudah ada di spamnya ya? Pak. Iya Pak, Baik. terima kasih Pak. Ya, baik Bu, sama-sama. Silakan satu lagi mungkin Bu Putri ya. Ya, satu lagi dari Kanwil Kalimantan Timur. Kaltara, silakan. Silakan dari Kaltara, ada yang mau ditanyakan kembali? Ya maaf, tanya lagi Pak. Assalamualaikum Ya, silakan warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya, tadi kan pengerjaannya bisa di malam hari, siang hari, atau sesenggangnya kita, atau langsung kita kerjakan sampai 2 hari. Pertanyaannya, bisa mobile nggak Pak? Artinya menggunakan HP Android gitu, seperti itu, atau iPhone seperti itu Pak? Atau mungkin di iPhone tidak bisa, bisanya di Android, atau bisanya di tablet, seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi
Untuk LMS kami ini sudah bisa digunakan semua perangkat ya Bu ya. Hanya mungkin nanti dari sisi kenyamanan mungkin kalau menggunakan handphone mungkin agak berbeda karena pastinya lebih kecil gitu ya. Ketika kita menggunakan laptop atau PC. Seperti itu. Jadi bisa digunakan di semua perangkat, baik itu iOS ya, menggunakan iPhone atau di Android itu bisa, di tablet pun bisa, seperti itu. Jadi sudah bisa digunakan di semua perangkat. Hanya saja itu tadi, mungkin nanti tingkat kenyamanannya, kalau saya pribadi ya, kalau menggunakan handphone kecil banget gitu ya, seperti itu. Tapi bisa, tetap bisa dikerjakan, seperti itu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu Putri. Baik. Saya akhiri saja Ibu ya. Iya, baik, Bapak. Jadi, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Semoga lancar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Heru atas materi yang disampaikan. Semoga kita memahami cara-cara dari mulai membuat akun sampai dengan menyelesaikan e-learning. Bapak Ibu, izin sebelumnya kami sampaikan, untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Heru terkait enrollment key hanya akan dipakai oleh PIC. Jadi mohon jika ada di Zoom ini, ada dari madrasah, KUA, atau pegawai yang bukan PIC dari tingkat Kanwil atau Kemenak tidak menggunakan enrollment key itu, karena nanti akan mengurangi kuota di masing-masing Kanwil dan Kemenak. Lalu selanjutnya ini kan nanti informasinya akan berjenjang. Jadi dimohon untuk Kemenak tadi yang memiliki yang diberikan kuota oleh Kanwil membuat grup dengan para pesertanya untuk memudahkan koordinasi para peserta dengan PIC Kemenak. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, selanjutnya adalah penutupan dari Pak Kabak PHP dan Dumas kepada Pak Darwanto, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Sebelum ditutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Heru dari KPK. Mungkin ini awal ya, nanti mohon dibantu ini sampai nanti selesai dalam beberapa bulan ke depan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ses, ini seperti maraton nih. Jadi di tengah jalan ini ada aja biasanya kendala teknis, yang salah input password misalnya, atau misalnya kendala jaringan seperti itu. Saya pikir ini nanti mudah-mudahan bisa kita atasi bersama-sama. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya. Saya harap antusiasme ini tidak selesai di sini, tapi kita bisa berlanjut sampai nanti semua rangkaian bisa terlaksana dengan baik. Mengingat juga kuotanya ini besar, jadi memang perlu kita manage dengan serius, kira-kira seperti itu. Dan dimungkinkan nanti komunikasinya bisa day to day, jam ke jam, waktu ke waktu di grup WhatsApp. Yang diperlukan memang japri-japrian dan telepon, monggo saja. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak juga buat tim Dumas ini, tim Dumas dan PPG di kita nih, jumlahnya tinggal dikit nih Pak Heru, sekarang berempat saja ini, plus saya jadi berlima kira-kira gitu. Luar biasa Pak. Tapi alhamdulillah kemarin ada penyerahan SK CPNS ya, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ada tambahan lah beberapa personil. Baik Pak. Mungkin itu, marilah kita tutup dan sempurnakan kegiatan kita ini bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Darwanto atas penutupannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti BIMTEK e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi tahun 2025. Semoga lancar nanti untuk pelaksanaan e-learningnya yang akan dijadwalkan dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.
Sebelumnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima kasih Ibu. banyak Pak Heru, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Putri semuanya. Waalaikumsalam.